baik. Kamu gimana kabarnya? Baik sih. Baik. Kenapa? Aku insecure lihat foto aku lihat. Baik, komennya jahat-jahat kayak gini. Gimana gak insecure coba? Aduh, kamu ngapain sih mikirin komennya orang? Coba lihat nih. Mana? Nih, temanku. Ya. Dia tuh kayak bener-bener nggak mikirin komentarnya orang tahu. Terus. Kamu mau nggak aku kenalin? Boleh. Kenalin ya? Nah, keberatan nggak tapi? Enggak lah. Oke. Halo kak, temanku ada yang insecure. Oh, oke. Bisa ketemuan nggak? Bisa. Iya, sampai ketemu ya. See you. Hai Kak Vita. Halo. Gimana kak kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Gimana Fani sama Baik, Fans baik. kabarnya? Sangat baik. Baik Pol. Mana? Nah, sebelum kita mulai talk show-nya nih kak, Oke. kita harus ganti facial dulu karena kan kita udah memenuhi protokol kesehatan nih guys. Jadi kita bakal ganti ke facial buat kenyamanan bersama. Yes. Oke. Boleh Protokol ganti? ya. Yes. Supaya makeup saya juga kelihatan ya. Oke. Karena saya udah dandan dari jam 2 subuh tadi. Aduh. Kebetulan ya. Biar kelihatan Kan cantik. saya nggak kelihatan ya. Cetarnya kelihatan. Kalau pakai ini kan jadi tambah glossy gitu nggak sih? Tapi tetap protokol ya. Iya harus Boleh, dong. boleh. Nah, gimana? Nah, jadi bisa Frans nih yang ada tanya nih Frans. Nah, mungkin sebelum ke tanya-tanya bisa perkenalan dulu kak. Oke. Hai semuanya yang mungkin belum tahu, nama saya Florenzio Pita. Saya saat ini berusia 22 tahun, berasal dari Manado. Makanan favorit, minuman favorit juga dikasih tahu. Boleh. Boleh, Kasih tahu boleh. semua. Semuanya. Sukanya makan pecel saya ya. Orang Iya. Manado tapi suka pecel. Bukan pecel, tapi pedas. Pedas. Kan Manado. Oh betul. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan silahkan. Nah, gini kak, kan aku nih pengen tanya seputar pekerjaannya kakak, boleh nggak sih? Boleh banget. Nah, aku tanya pekerjaan kakak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang ya. Iya. Sekarang dong. Kebetulan sih udah jalan mau 5 tahun. Aku sekarang lagi fokus di musik Oh. sama entertain sih. Jadi lagi sibuk nyanyi, terus doing makeup juga as a content creator. Ya kayak gitu sih. Jadi anggapnya pekerjaan utamanya content creator. Betul. Oke, asik banget nih. Jadi bikin-bikin konten gitulah di sosial media. Sosial media apa? YouTube kah? Telegram kah? Di mana-mana sih sekarang Di mana-mana aku bikinnya ada di Instagram, di TikTok juga sekarang, YouTube juga ada. Gitu. Nah, kakak kira-kira kan sebagai content creator nih, banyak nih yang nyinyirin. Keluarga atau mungkin teman, ada nggak? Kalau nyinyir tuh udah pasti ada ya. Kita nggak usah aku aja sebagai content creator, mungkin pendeta pun yang punya sosial media pasti juga ada yang nggak suka gitu loh. Padahal pendeta gitu kan orang suci gitu kan, disenangi banyak orang. Jadi kalau aku sih udah pasti banyak ya, nggak perlu ditanyakan lagi. Cuma gimana caranya untuk nge-handle nyinyiran di sosial media tuh ya nggak perlu didengerin sih menurutku. Karena kalau aku lebih dengerin orang-orang di sekitarku aja. Kalau di sosial media cuma sekedar ketikan gitu kayak I don't give a shit gitu. Iya, bener banget ya sih. Iya. Kalau dari orang tua ngedukung nggak? Nah itu dia, kembali lagi kenapa aku bisa bodo amat sama omongannya netizen di sosial media. Karena keluarga aku tuh support banget. Dari dulu banget aku udah disupport banget. Dan apa ya, termasuk bersyukur juga karena punya keluarga yang open minded gitu loh. Mereka justru support aku. Jadi menurutku kalau keluarga aku aja support, ngapain aku harus pedulin orang di luar sana yang bilang kamu kok gini, kamu kok gitu. Gitu. Betul banget sih. Terus pernah nggak sih kak dibully sama mungkin teman sekolah atau gimana? Pernah banget. Jadi aku dari kecil, dari TK, SD itu kan udah kelihatan beda ya kak ya, udah agak nggak sama gitu. Anak-anak yang lain mungkin main futsal gitu, saya main biak kak sama teman-teman cewek gitu kan. Jadi udah beda. Nah, aku dulu tuh sering banget dibully sama teman-teman angkatan juga waktu SD, teman-teman cowok gitu. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin bully tuh udah nggak sekasar dulu ya. Kalau dulu tuh bener-bener kasar banget, sampai pernah dimasukin ke tong sampah. Waduh. Sampai kayak gitu. Terus kayak kursiku, bangku sekolahku tuh sampai pernah dikasih lem dan sorry my ass gitu sampai panas. Aduh. Waktu itu karena lemnya tuh bener-bener lem
lem Oke. kayu kalau nggak salah, Oh, keras lem banget kayu. pokoknya sejahil itu. Dan dulu tuh kayak apa ya, kayak nggak ditindaklanjuti sama guru juga gitu loh, yang kayak gitu. Jadi bahkan guru juga ada yang pernah ngikut ngebully aku gitu loh. Waduh. Guru sendiri loh. Itu tahun berapa ya? Tahun 2010, 2009. Kalau sekarang kan mungkin udah bisa dilapor kemana Iya, gitu kan. Betul banget. Sekarang udah banyak yang support juga ya. Iya. Terus kalau misalkan kayak gitu, gimana sih kakak? Kan biasa down kan ya pasti ya, dibully, diejek-ejek itu pasti kan down mentalnya, apapun tuh pasti down. Kok bisa sih masih bisa kayak confidence boost banget gitu? Kalau aku tuh apa ya, selalu mengambil bulian itu atau caci makian orang itu sebagai booster buat aku. Jadi kayak kalau mereka ngebully aku, mereka bilang, kamu kasarnya dibully tuh sampai kayak lu banci, lu bencong, lu mainan sama cewek gini-gini. Kalau aku jadikan itu motivasi buat aku nampar mereka balik. Jadi abis itu aku mau tunjukkan prestasiku. Kalau aku kayak gitu. Jadi walaupun aku berbeda gini, tapi aku di sekolah dulu berprestasi. Aku akademisnya bagus, aku juga ekstrakurikulernya bagus. Bahkan sering banget mewakili sekolah untuk ikut kompetisi provinsi maupun nasional. Keren Kayak gitu. banget. Jadi lama-kelamaan juga akhirnya yang ngebully tuh makin berkurang dan justru jadinya ngefans sekarang kan. Kayak sekarang aja banyak yang nge-follow aku terus kayak bilang, udah sukses ya sekarang, jangan lupain aku di follow back gitu-gitu. Aku inget banget sama orang-orang yang ngebully dulu tuh sekarang justru jadinya nge-support. Karena itu tadi, karena aku berusaha untuk menampar mereka dengan prestasi. Aku nggak pengen ngebales sih. Aku lebih pengen nggak ada yang ngebenci aku, tapi aku mau semuanya jadi suka gitu loh sama karya-karya aku. Oke. Pernah nggak di suatu saat Kak Flo ngedown banget Kalau ngedown banget dari ya bully-bulian gitu? pernah sih, maksudnya kayak manusia biasa ya, juga pasti pernah sedih, pernah ngedown banget. Aku tuh paling ngedown banget kalau orang tuh ngebully sampai di dunia nyata gitu loh. Di dunia Kalau di nyata. sosial media doang kan Bodo amat mungkin ya. bodo amat ya, karena aku nggak tahu mungkin yang ngetik bocil gitu kan. Tapi pernah banget satu kali aku di TP waktu itu kayak ada ibu-ibu gitu bener-bener pointing fingers on me gitu loh. Kayak waktu itu aku lagi make up juga di TP, terus dia kayak nunjuk-nunjuk ke aku gitu. Aku lupa juga dia bilang apa. Cuma itu kayak merasa kayak terintimidasi banget, kayak oh my god, apakah aku beda banget gitu kan? Apa yang salah gitu dengan penampilanku? Itu sempet ngedown banget Juga sih. ngedown banget. Cuma selain itu aku selalu berusaha untuk kayak aku tuh suka flashback. Jadi aku lihat lagi aku udah ngerjain apapun yang positif gitu, itu jadi semangat aku lagi gitu loh buat tetap terus berkarya. Gitu sih. Keren. Terus kalau boleh tahu nih kak, kenapa padahal kakak udah tahu jahatnya dunia lah ya, dibullying apalagi dunia entertain. Betul. Kenapa sih kakak kok mau masuk ke dunia entertain, apalagi sebagai pekerjaan? Oke. Karena kalau aku pribadi, aku dari kecil udah menemukan art itu passion aku. Jadi aku dari istilahnya baru mulai jalan aja aku udah udah nyanyi gitu loh istilahnya. Terus mulai beranjak TK, SD aku mulai menemukan bakatku satu persatu gitu loh. Dan semuanya tuh memang mengarah ke seni. Nah, tapi seiring berjalannya waktu juga, seni itu termasuk salah satu bidang yang tidak didukung gitu loh. Maksudnya kayak apalagi kita di Indonesia gitu kan, kayak orang pasti banyak bilang lu mau makan apa dari nyanyi doang gitu loh. Lu bisa hidupin orang gitu kalau dari berkesenian gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi juga awalnya nggak disupport sama keluarga, karena bukan nggak disupport tuh dalam artian kamu nggak boleh ini nggak, cuma lebih ke dipertanyakan kamu bisa hidup nggak dari situ gitu loh. Cuma lama-lama aku sendiri berusaha untuk membuktikan kalau aku memang bisa hidup dari situ gitu loh, karena aku dari SMP pun udah bayar uang sekolah sendiri dari Sendiri berarti. iya, dari kerja sendiri. Jadi aku dari SMP tuh udah seneng cari duit gitu loh. Aku jualan lukisan, aku nyanyi juga di kafe-kafe tuh udah dari SMP. Aku nari di event-event gitu. Jadi semua talenta yang aku punya itu aku pakai untuk aku menghasilkan uang gitu loh. Karena aku tuh lahir dari keluarga broken home. Jadi aku lahir tahun 98. 98 itu ada kerusuhan, kalau teman-teman tahu. Tahu. Di kampungku di Ternate itu ada kerusuhan dan aku kepisah sama papa mama aku dari kecil. Jadi yang adopsi aku tuh nenek aku. Dan ya aku
pas udah mulai SMP, udah mulai ngerti dunia, aku tuh mulai merasa kok orang tua aku berbeda ya gitu. Kayak mungkin teman-temanku yang lain, papa mamanya ya kelihatan orang tua pada umumnya, kok aku mamaku udah tua gitu ya. Aku dulu nggak tahu soal itu. Ternyata aku baru menyadari kalau aku diadopsi sama nenekku. Jadi ketika aku menyadari itu, aku mulai berusaha berpikir juga, wah mamaku ini hidupnya nggak bakal lama lagi. Jadi aku harus punya sesuatu yang bisa bikin aku survive. Karena kalau udah nggak ada, aku mau hidup sama siapa lagi gitu loh. Aku mau bergantung sama siapa, nggak ada yang bisa ngidupin aku kecuali diri aku sendiri. Makanya aku udah sadar itu dari SMP, aku mulai galih bakat dan talentaku untuk aku bisa menghasilkan uang. Dan bener omaku, almarhum omaku itu meninggal tahun 2015, which is aku itu masih kelas 3 SMA. Kalian tahu itu pokoknya salah satu titik balik hidupku gitu loh, kayak my turning point. Karena waktu itu kelas 3 SMA, kalian tahu sendiri, kalian pasti juga pernah lewatin masa SMA kan, dimana kalian pengen main-main sama teman-teman. Terus kelas 3 tuh kelas persiapan ujian nasional, tapi aku di situ udah kayak mengalami fase dimana aku tuh mentalnya kayak rusak banget gitu loh, karena aku sedih banget karena aku kacau juga aku merasa kayak seseorang yang ada di hidupku selama ini tuh bakal hilang gitu loh. Dan itu benar-benar struggle banget, tapi untungnya ya, puji Tuhannya tuh kayak aku bersyukur Tuhan tuh kasih aku hikmat yang lebih gitu loh. Kayak mungkin anak-anak di luar sana banyak yang broken home, tapi mereka lari ke arah-arah negatif. Kalau aku justru enggak, aku justru lebih memilih untuk mencari komunitas yang bisa bikin aku tetap positif, yang bisa bikin aku tetap semangat dan mau bangkit lagi gitu loh. Dan akhirnya dari situ, setelah kejadian itu aku berjanji sama diri aku sendiri, aku nggak bakalan nangis lagi karena I've been there. Aku udah pernah di posisi dimana aku sedih banget. Jadi aku nggak akan nangis cuma gara-gara bulian, aku nggak akan nangis gara-gara patah hati, aku nggak akan nangis karena nonton film sedih lagi. Karena air mata terakhirku itu di almarhum omaku itu. Jadi mungkin itu sih yang bikin aku jadi kuat banget sampai sekarang sih. Oke. Keren banget, Ya. keren. Sedih sih memang, tapi udah cukup sedihnya sampai situ Iya, aja ya. iya. Jangan Karena diteruskan kita lagi. Kalau aku soalnya aku nggak suka dikasihani ya. Aku mau orang tuh Oke, mengapresiasi aku karena aku punya skill ya gitu betul, loh. harus Prestasi gitu sih. ya. Benar. Nah, sedihnya sampai situ aja. Aku mau tanya nih Kak, kan nih make upnya kakak nih cetar banget Oke, ya, gila. blinding gitu kan ya. Nah, aku tanya, pandangan orang-orang ke kakak kan pasti beda ya. Apalagi sebelumnya sorry kan kakak gendernya cowok nih, tapi kakak make Masih cowok up-an. sampai sekarang. Iya. Kok Fani? Kok sebelumnya? Belum ada yang Maksudnya- dirubah ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya gitu sih, maksudnya kayak gendernya cowok sampai sekarang cowok tapi pakai make up kemana-mana, apalagi Betul. tampil, nyanyi, dance pasti kan make upan dong ya. Kayak kadang-kadang pasti diliatin orang tuh kan. Pasti. Kakak ngerasa kayak gimana gitu, kayak kadang-kadang mikir kayak aduh salah banget tak aku ini, padahal aku cuma ini my passion kayak gitu kan, karena aku sendiri kan gini kan passionnya make up, aku ngerti lah kondisi kakak gimana. Iya. Tapi gimana sih ngadepin orang yang ngomongnya sembarangan kayak gitu? Kalau aku, menurutku makeup itu part of arts gitu ya. Karena aku juga basicnya bisa melukis, aku senang melukis. Jadi menurutku makeup itu sama aja kayak aku melukis di wajahku. Dan aku juga sebenarnya nggak doing makeup yang beauty aja. Kalau teman-teman pernah lihat YouTubeku atau Instagramku, I'm doing karakter makeup. Jadi aku juga pernah ikut kompetisi Face Awards Indonesia, itu lomba karakter makeup. Dan aku suka juga sama karakter makeup, jadi aku bisa menjadi siapapun yang aku mau, aku bisa bikin karakter apapun gitu loh. Cuma kalau di daily life aku juga emang sering pakai makeup buat perform gitu, karena aku sehari-hari kan ya tampil seperti ini gitu loh, di depan kamera, di depan lighting, jadi perlu banget. Dan menurutku semakin kesini udah semakin lumrah sih, kayak apalagi kalau udah banyak banget kan sekarang K-popers, mereka juga tahu idol-idolnya mereka tuh pakai makeup gitu loh. Bahkan kelihatan jelas pakai eyeshadow, bahkan kayak BTS gitu kan. Dan menurutku itu perlu banget sih, apalagi kalau mau tampil di layar gitu, di kamera, kan kita harus flawless ya. Kalau kameranya udah HD banget kayak gini yang di SLR gitu kan, pasti pori-porinya semua jerawatnya kelihatan Kak. Jadi harus diakali juga. Sekarang udah banyak banget trik makeup no makeup gitu kan, yang kelihatan nggak pakai makeup tapi sebenarnya makeupan gitu. Kalau aku sih menurutku bodo amat sih orang mau bilang apa, makeup tuh juga mahal gitu loh. Emang kamu beliin aku makeup gitu? Enggak kan? Dan itu merupakan investasi juga. Aku beli makeup yang mahal, aku bisa perform, aku bisa kerja cari uang lagi gitu.
gitu sih. Berarti makeup buat laki-laki itu penting juga ya? Penting juga, karena ada juga beberapa makeup tuh yang ada skincare-nya. Jadi kadang kalau laki-laki juga mungkin malas cuci muka atau apa, mereka juga bisa pakai BB cream yang ada sunscreen-nya biar terhindar dari paparan sinar UV. Gitu. Aku sih belum ngerti kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi nih Kak, kalau menurut aku kan banyak nih cowok-cowok yang masih nyinyir-nyinyir, aduh apa sih cowok kok make-upan, bahkan cewek juga dinyirin gitu loh, apalagi kan posisi corona ini loh. Iya. Nah, kalau menurut Kakak gimana sih? Ya apa ya, orang-orang ini biar bisa mereka berubah mindsetnya gitu loh Kak. Iya, benar-benar banget. Nah, kalau menurutku apa ya, jangan dengerin orang sih. Kayak kamu ngelakuin makeup itu buat impress other people atau buat pleasing yourself gitu. Itu balik lagi ke kamu. Kalau aku pribadi, aku doing my makeup itu buat nge-boost confident aku. Jadi kalau aku keluar gitu tanpa makeup tuh aku merasa kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh hari ini. Kalau aku make-upan aku lebih semangat, aku lebih confident, ketemu orang tuh lebih percaya diri. Bukan berarti aku nggak love my own skin gitu, enggak. Cuma ya itu buat pleasing myself, aku nggak berusaha untuk pleasing orang lain gitu loh. Gitu sih. Jadi confidence-nya Kakak ini bisa dapat dari apa aja sih? Kayak kan tadi bilang make up itu biar boost your confidence. Selain make up apa lagi nih Kak? Makan yang manis-manis Kak. Kalau aku satu hari nggak makan manis tuh kayak nggak hidup gitu loh. Jadi kelihatan manis sih gitu. Aku sweet tooth banget soalnya, dessert monster. Jadi aku suka banget. Aku satu hari tuh bisa nggak makan nasi, yang penting makan kue gitu. Bisa. Tapi bisa maintain kayak gini nih. Iya, badannya bisa bagus ya, olahraga. Untuk olahraga juga. Supaya sehat kan, harus balance. Oke. Nah, mungkin nih Kak, ada nggak sih kata-kata buat yang nonton di rumah, buat mereka bisa punya confidence yang seperti Kakak, terus mungkin mereka bisa mengejar passion mereka atau apapun itu mungkin Kak? Oke. Ini udah mau selesai tak kita ini ya? Ya, gitulah. Oke. Sebenarnya banyak banget sih yang kalau mau disampaikan gitu loh ke orang-orang di luar sana. Apalagi teman-teman kreatif, teman-teman sesama seniman gitu kan. Banyak banget yang mungkin di luar sana mereka udah mulai berkarya tapi karyanya nggak dilihat orang. Mereka udah mulai membuat karya tapi masih insecure karena merasa karyanya kok kurang bagus gitu. Menurutku tetap keep on creating gitu loh. Karena kamu gak akan pernah tahu sampai di titik mana karyamu itu tiba-tiba bam gitu, bisa booming. Jadi tetap bikin aja. Kalau istilahnya kayak Tokopedia bilang, mulai aja dulu gitu kan. Karena kalau nggak mulai-mulai ya kita nggak akan tahu kita sampai di mana. Kita nggak akan pernah ngerasain gagal. Karena gagal itu juga salah satu proses belajar gitu loh. Kalau kamu nggak pernah gagal, kamu nggak akan pernah belajar untuk improve diri kamu gitu loh. Dan menurutku sembari kamu berjalan juga, kamu juga jangan pikirin kata orang gitu loh. Karena apa ya, kalau aku selalu moto hidupku tuh kayak kita manusia cuma punya 2 tangan. Kita nggak bisa membungkam semua mulut di luar sana. Kita nggak bisa membungkam jari-jari orang di luar sana untuk nggak nge-hate kita. 2 tangan ini tuh kita cuma bisa gunakan untuk tutup telinga aja, tutup mata aja. Nggak usah dilihat, nggak usah didengerin. Kayak gitu sih kalau aku. Nah Kak, ternyata kan kita masih punya banyak waktu nih. Wow, banyak waktu banget. Saya Nggak suka buru-buru, sharing-sharing Kakak? ya, bisa. Nggak buru-buru kan? Nggak. Oke. Santai kok. Nah, aku mau tanya tentang achievementnya Kakak. Apa aja nih achievementnya? Kepo sih aku sebenarnya dari tadi, tapi kayak bisa lah Kak ceritain achievement apa mulai dari sekolah atau sekarang atau sebagai content creator mungkin dapat award ini, award itu gitu. Oke. Kalau achievement itu the biggest achievement I've ever received itu aku pernah ikut yang Face Award tadi aku bilang. Itu aku ikut acara itu 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2017 sama 2018 aku pernah ikut Face Awards. Jadi itu kompetisi video makeup. Jadi kita bikin karakter makeup tapi bikin juga short movie-nya. Nah, aku pernah ikut kompetisi itu dan puji Tuhannya di tahun pertama aku ikut 2017 itu aku masuk di top 15 satu Indonesia. Terus yang di tahun keduanya aku first runner up, which is juara 2 nasional. Keren. Terus aku juga kalau di bidang musik aku pernah ikut Indonesian Idol. Kalau teman-teman tahu ya. Ikut tahun berapa Kak? 2018. Oh. Zamannya Marion Jola. Oh iya Marion Jola. Iya, tapi aku cuma sampai di
eliminasi 1 which is 100 besar waktu itu. Oh. Tapi itu udah termasuk proses yang membanggakan banget karena Benar-benar. banyak banget orang yang pengen ada di posisi itu, pengen bisa ketemu juri utamanya, Iya, ada Judika, BCL. Tapi maksudnya aku dapat kesempatan untuk sampai ke sana tuh udah sangat membanggakan sih kalau aku gitu. Oke. Kalau prestasi-prestasi yang kecil-kecil juga banyak ya Kak, tapi nggak bisa disebutkan satu-satu Iya, juga. Yang paling membanggakan aja ini yang saya sebutkan gitu. Saking banyaknya ya. Aduh, Iya, ya amin lah. Terus dari semua pekerjaannya Kak Flo nih, apa yang paling disenangi lah? Paling disukai? Oke, sebenarnya kalau paling disenangi itu semuanya aku seneng ya. Seneng ya? Karena aku merasa seni itu kayak udah mengalir di darahku gitu loh, kayak udah bagian dari hidupku. Cuma aku paling passion tuh sama musik. Karena musik itu adalah my very first talent. Karena aku pertama kali menemukan aku bisa seni itu dari bernyanyi. Jadi waktu aku masih TK itu aku udah mulai bernyanyi di gereja pertamanya. Jadi aku seneng banget karena apa ya, bermusik tuh juga salah satu hal yang bisa jadi healing buat aku. Ketika aku lagi down, aku lagi sakit pun, Iya. aku lagi sakit nih, aku nyanyi aja tuh aku sembuh langsung. Jadi kayak imunku tuh bisa tumbuh dari aku bermusik. Obatnya musik. Musik. Obatnya musik. Iya. Apa-apa musik Bener. gitu. Kayak satu hari aku nggak nyanyi tuh kayak nggak bisa gitu loh. Aku orangnya musik Kalau banget. gitu Kak, coba deh nyanyi sedikit buat kita di sini. Nyanyi apa Dikit nih? aja lah, dikit-dikit. Nyanyi Nah, apa? dikit lah, dikit. Kalian suka lagu apa? Yang Kakak suka aja. Apa ya? Aku lagi suka lagu apa ya? Pop Banyak banget lagu ini. Indonesia. Dangdut mungkin? Boleh. Bisa. Apa ya? Apa ya? Oh, itu aja tuh, ada yang lagi hit banget tuh sekarang apa? I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Hoping that you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, babe. Tell me that you're coming through. Gila. Aku lagi suka lagu itu juga. Enak sih. Sama juga nanti akhir bulan ini bakal ada show nyanyi lagu itu. Jadi lagi hafal apa gitu. Wah, keren Kak, keren. Coba apa yang nyanyi? Coba gimana Fanny yang nyanyi? Nggak, hancur. Sepi semua langsung. Langsung mati kameranya Mati. kayaknya. Mati semua. Nah, Iya, terus iya. aku tanya ini Kak, ini kan udah masa pandemi ya. Iya. Masa corona gini kan Betul. ya. Terus karirnya Kak Flo gimana kalau udah masa pandemi gini? Oke. Emang sekarang lagi pandemi gini banyak banget yang terdampak ya. Bukan hanya aku sebagai seniman, Iya. tapi juga banyak banget dari sektor-sektor lain kayak pebisnis, terus bahkan driver online juga banyak yang terdampak ya. Karena aku juga salah satu pengguna driver online banget. Ya. Dan menurutku apa ya, ini satu hal yang patut kita syukuri juga. Karena dari sini kita juga bisa lebih bonding sama keluarga gitu ya. Mungkin kalau dari sisi aku dulunya waktu sebelum pandemi sibuk banget. Sibuk banget, aku jarang ada waktu sama keluarga, bahkan jarang ada waktu buat diriku sendiri. Kadang udah terlalu fokus kerja, kadang bisa lupa makan, kadang juga lupa mandi ya. Satu hari harus mandi 2 kali, cuma 1 kali mandinya. Jadi pandemi ini juga mengajarkan kita untuk appreciate ourselves gitu loh. Gimana kita bisa mencoba untuk hidup sehat lagi. Kalau dulunya aku mungkin sering begadang. Nah, dari segi pekerjaan pun memang terdampak banget. Cuma untungnya aku tipe orang yang bisa saving. Aku bisa manage uang banget. Jadi ketika pandemi pun kemarin ini aku masih punya cukup tabungan gitu loh untuk bertahan hidup. Dan untungnya juga banyak kerjaan-kerjaan yang datang via online gitu loh. Kayak aku masih bisa juga ngajar nyanyi via online. Aku masih ada juga dapat kayak event-event launching skincare seperti itu. Karena aku juga sering diundang sebagai narasumber acara beauty or skincare gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak perlu disesali atau merasa pandemi ini sebagai suatu musibah gitu loh. Kalau aku justru jadikan pelajaran untuk kita lebih bersyukur lagi gitu loh. Jadi kita tahu ke depannya kita harus pinter-pinter memanage semuanya gitu loh. Baik itu keuangan kita, kesehatan kita, itu semua harus
dari sekarang kita atur gitu loh. Ya udah kalau gitu Kak, ada pesan nggak buat aku atau Frans, buat viewers juga? Pesan? Iya, kalau aku sendiri, aku seneng banget ya kalian, maksudnya anak-anak muda yang udah mau mulai berkarya gitu loh. Karena ini kan juga aku tahu kalian sekarang masih berkuliah ya. Iya. Dan ini juga tugas kuliah kalian gitu kan. Aku seneng banget kalian mau berkarya lewat ini, kalian mau apa ya, mulai merambah ke dunia yang kalian passion gitu loh. Dan pesan aku buat Frans dan buat Fanny juga ya, kalian jangan insecure ya. Aku tahu tadi kita di behind the cameras kita itu ya, benar-benar kasih tahu Frans juga buat dia nggak insecure, nggak perlu grogi gitu loh. Semua itu datang dari jam terbang. Jadi harus berusaha untuk apa ya, membuka diri kalian gitu loh sebisanya. Ketika ada opportunities yang datang, kalian apa ya, ambil. Dan buat teman-teman di luar sana juga, ini juga bisa buat kalian juga ya. Maksudnya ambil opportunities apapun itu, sekecil apapun, pesannya kalian harus selalu all out. Karena kalau aku pribadi juga adalah orang yang berawal dari nol banget. Aku tahu gimana susahnya berkarir di kota besar, berkarir di tempat dimana semua orang bertanding di situ gitu loh. Jadi harus selalu berusaha all out. All out tuh dalam artian dimanapun kamu berada, di tempat seperti apapun, mau audiensnya sedikit, mau tempatnya kecil, mau kalian dibayar kecil, kalian harus selalu all out. Karena kalian nggak pernah tahu siapa yang hadir di situ. Dan kalian nggak pernah tahu opportunities apa yang akan datang lagi setelah kalian dari situ gitu loh. Jadi harus selalu giving your best gitu loh. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nanti kalian nggak akan bisa jadi berhasil gitu loh. Kalau aku maunya aku kasih porsi yang sama ke semua hal yang aku bisa. Aku pengen jadi yang expert karena aku yakin ketika kita berusaha maksimal di setiap bidang yang kita tahu ini, Tuhan tuh pasti bakal kasih jalan ke kita gitu loh. Mungkin kita sekarang bingung, aduh aku bisa nyanyi, aku bisa musik, aku bisa dance, aku bisa gambar, aku bisa nari gitu semua. Kita mungkin bingung gitu kan, aduh Tuhan ini bakal bawa aku kemana gitu loh. Mana yang bakal jadi profesi aku ke depannya, mana yang bakal jadi mata pencarian utama aku ke depannya. Giving your best aja gitu loh. Jadi selalu all out. Ketika kamu all out ke setiap bidang ini, aku yakin pasti Tuhan nanti akan buka jalan. Kamu akan lebih besar kemana gitu loh. Gitu sih. Selalu all out. Oke. Pesan yang sangat mendalam. Ya, deep banget sih pesannya, itu kayak bener-bener bisa kita relate lah ya. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Waktunya kita buat say goodbye. Oke, terima kasih Kak Flo untuk Thank you episode so kali ini. much, Fred, Dan kalian Fanny. jangan lupa nonton episode HTB Live di next episode ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye, God bless you.